Bocah ini disiksa kayak martabak gara-gara dituduh nyulik putri kerajaan. Awalnya dia hanya bocil ingusan biasa bernama Haruto yang memiliki janji bucin sama cewek bernama Michan. Tetapi waktu dia SMA, ia mokat akibat kecelakaan bis. Ia pun hidup kembali di dunia isekai dengan nama Ryo, seorang anak yatim piatu. Karena ayahnya mati saat ia kecil, dan ibunya mati dibunuh saat usianya 5 tahun tepat di depan matanya. Saat ia sedang membersihkan diri, ia didatangi oleh 4 wanita yang menanyakan apakah dia melihat gadis berambut ungu dengan nada ketus. Tapi ada satu cewek bernama Celia yang baik dan ramah menanyakan itu kepada Ryo. Dengan senyuman imutnya, Celia pun menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi apakah di desa itu ada sihir. Tiba-tiba tubuh Ryo bercahaya yang menandakan ia mempunyai semacam sihir di dalam tubuhnya. Setelah itu Celia dengan wajah manisnya memberikan Ryo uang yang cukup banyak. Ryo yang sangat senang pun pergi ke rumahnya. Tapi saat masuk ia ditusuk. Ryo yang ketakutan pun tiba-tiba mendapat khodam Nai Blorong. Ia pun berhasil mengalahkannya dengan kekuatan magisnya. Ternyata ia adalah penculik gadis bernama Flora yang dicari Celia dan kawan-kawan. Tapi Flora malah tepar lagi saat melihat muka orang di sampingnya yang udah meninggoy. Ryo pun hendak mengantarkan Flora pulang, tapi berpapasan dengan 4 wanita tadi. Sehingga terjadi kesalahpahaman dan mengira Ryo lah yang menculik Flora. Sehingga ia harus ikut ke kerajaan Beltrum. Saat di sana Ryo disiksa habis-habisan kayak perkedel oleh Charles Arbon. Sesudah Flora sadar ia menjelaskan apa yang terjadi dan segera membebaskan Ryo, serta menegur si Charles Arbon karena tidak memperlakukannya dengan baik. Celia pun segera membantu Ryo dan mengobati lukanya dengan kekuatan magisnya. Celia pun memberitahu Ryo bahwa besok ia harus bertemu dengan raja. Celia pun menyuruh Ryo untuk tenang saja karena ia akan membantunya. Pada keesokan harinya, raja mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya dan mengizinkan Ryo untuk ikut belajar di Akademi Kerajaan Beltrum sebagai ucapan terima kasih. Ryo yang belum pernah belajar pun meminta Celia untuk membimbingnya. Celia pun dengan senang hati mengiyakan permintaan Ryo dan meminta Ryo untuk tetap santuy meskipun anak-anak bangsawan akan songong dan meremehkan dirinya. Saat pertama masuk akademi, Celia memperkenalkan Ryo di depan murid-muridnya. Dan benar saja, ada sebagian anak yang meledek Ryo karena tidak bisa membaca. Setelah pelajaran selesai, Ryo pergi menemui Celia untuk minta bimbingannya. Dan ternyata Celia masih berusia 12 tahun. Tapi ia sangat pintar sehingga sering lompat kelas dan akhirnya menjadi guru seperti sekarang. Saat melakukan tes matematika di luar dugaan, ia berhasil menjawab semuanya dengan benar. Yah, karena ia mengingat kehidupan sebagai Haruto, hanya saja masih buta huruf. Setelah itu mereka minum teh bersama dan Celia pun mengatakan kalau ada masalah ia bisa meminta bantuan dirinya. Pada keesokan harinya di akademi, Ryo mengikuti latihan pedang. Ia harus langsung berhadapan dengan suhunya. Gurunya memuji keterampilan Ryo dan mengatakan ia cocok untuk menjadi ksatria. Tapi Ryo menolaknya mentah-mentah, membuat anak-anak lain heran dan iri. Setelah itu Ryo tidak pernah berhenti belajar, sehingga mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian, sama dengan Christina. Membuat sebagian anak makin panas dan harus dikalungin kulkas. Setelah itu Ryo pergi menemui Celia di ruangannya. Celia mengatakan kalau ia juga pernah dibuli karena ia terlalu pinter oleh bangsawan yang kelasnya jauh lebih tinggi dari dirinya. Tapi ia tetap mempunyai teman sambil menggoda Ryo. Ryo pun meminta Celia untuk menjadi guru sekaligus temannya. Celia pun auto-salting. Pada keesokan harinya turnamen ksatria diadakan. Dan Ryo terpilih menjadi salah satu perwakilannya, membuat beberapa anak iri. Celia juga mengucapkan selamat kepada Ryo, dan mengatakan, Ryo bisa menjadi ksatria jika ia bisa membuktikan kemampuannya. Tapi Ryo menolak karena ia harus pergi berkelana ke Yagumo, tempat kelahiran orang tuanya. Pada keesokan harinya Ryo melawan Charles Arbon yang dulu menyiksanya.
Arbon menyerang Rio dengan serius dan menggebu-gebu. Tapi tetap aja dia dikalahkan oleh Rio. Semua orang bersorak untuk Rio atas kemampuan pedangnya. Arbor setelah pertandingan itu mabok karena malu kalah sama anak kecil, dan ia tidak menyadari orang yang sedang bersama dirinya adalah orang yang bertanggung jawab atas penculikan Putri Flora, yang tak lain adalah duta besar Kekaisaran Proxia. Rio pun menjadi populer di kalangan gadis-gadis membuat Celia auto cemburu. Kembali kepada Celia yang melihat kertas rencana setelah lulus milik Rio yang belum diisi. Saat di kelas murid-murid laki-laki yang iri, kembali menghina Rio karena tidak bisa menggunakan sihir. Padahal itu adalah hal basic. Celia pun ngasih paham pada mereka bahwa sihir milik mereka belum seberapa. Jika dibandingkan dengan ilmu sihir miliknya, Rio mengerti Celia melakukan hal itu untuk dirinya. Pada siang harinya, murid-murid melakukan ujian praktik yang mengharuskan mereka memasuki hutan dan keluar dengan selamat. Sementara Rio dijadikan babu oleh komandan yang memimpin tim mereka. Flora yang melihatnya berniat membantu, tapi Rio menolak. Di tengah jalan, murid-murid itu berhasil mengalahkan goblin dengan mudah. Sementara Rio menyadari ada seseorang yang membuntuti mereka, yang tak lain adalah si Duta Shampoo, yang berniat mengirim monster yang kuat untuk menguji kemampuan Rio. Tapi pada akhirnya murid-murid itu menemui jalan buntu. Tiba-tiba mereka diserang oleh monster yang lebih kuat. Salah satu siswa terkena serangan, dan tidak sengaja menabrak Putri Flora hingga jatuh ke jurang. Melihat itu, Rio pun langsung lompat dan mendorong Flora ke atas menggunakan teknik spritnya. Siswa-siswa yang masih di atas berhasil bekerja sama dan mengalahkan monster-monster itu. Setelah itu, siswa laki-laki yang menabrak Flora yang bernama Stewart mengkambing hitamkan Rio, yang menjadi penyebab jatuhnya Flora dan berniat meninggalkannya. Flora membela Rio dan berniat untuk mencarinya. Tapi tiba-tiba Teng-Teng si Raja Banteng datang. Siswa-siswi itu pun diobrak-abrik seperti kroco. Saat si Raja Banteng mau menyerang Flora, Rio tiba-tiba datang dan menebas lengan si Banteng. Setelah itu, Flora pun langsung lari. Rio pun berhasil memenggal kepala si Banteng. Dengan teknik spiritnya, setelah memastikan Flora aman, Rio pun segera pergi. Sementara si Duta Shampoo kagum kepada Rio dan menganggapnya sebagai ancaman. Sementara di sisi lain, Celia tidak sengaja mendengar para petinggi kerajaan Beltrum yang ingin mengkambing hitamkan Rio untuk menguatkan posisi keluarga Duke Huguenot di kerajaan atau pemerintah sekarang. Sedang memikirkan apa yang baru saja ia dengar, Celia tiba-tiba didatangi Rio di ruangannya. Celia pun sangat senang sekaligus sedih karena tidak bisa membantu Rio. Rio pun berpamitan dengan Celia untuk pergi ke Yagumo, tempat kelahiran ayah dan ibunya. Rio juga akan mengirimkan surat kepada Celia dengan nama samaran, agar Celia tidak khawatir. Celia pun memasang wajah cerianya meskipun dia aslinya sangat sedih berpisah dengan Rio. Kenangan mereka pun terlintas, sementara petinggi kerajaan mengirim Latifah untuk menghabisi nyawa Rio. Setelah 3 hari meninggalkan Beltrum, Rio akhirnya sampai di kota Amande, dan untungnya poster buronan dirinya belum tersebar. Di sana ia makan pasta yang mengingatkannya pada Haruto dirinya. Sebelum masuk isekai, ia pun membungkus beberapa makanan sebagai bekal. Rio juga menulis surat untuk Celia agar ia tidak khawatir. Setelah itu Rio pergi dari sana. Saat di tengah jalan, Rio dikagetkan dengan seorang anak kecil yang tergeletak di tanah. Tapi saat ingin membantunya, tiba-tiba Rio terkena racun Latifah, tapi ia berhasil menetralkannya. Pada akhirnya, Rio berhasil membanting Latifah. And his name is John C. Rupanya Latifah adalah budak petinggi kerajaan yang sering ditindas dan disiksa jika tidak mau menuruti kemauan mereka. Rio pun melepaskan kalung budak dari leher Latifah dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Rupanya ia suruhan Duke Huguenot atau ayahnya Stewart, karena takut kebenaran soal insiden di tebing itu terungkap.
sehingga posisi keluarga mereka bisa terancam. Latifah juga menjelaskan bahwa ia tidak akan berniat membunuh Rio lagi. Rio pun melepaskan ikatannya. Setelah itu Rio menyarankan Latifah untuk ke timur tempat para manusia, hewan hidup bersama, karena kalau tetap di sini, manusia hanya akan menjadikan manusia hewan sebagai budak mereka. Dan kebetulan itu wilayah yang akan dilewati Rio. Sebelum ke Yagumo, Rio pun segera pergi meninggalkan Latifah. Latifah mengejar Rio sambil membawa kalung budak dan meminta Rio untuk memasangnya. Jika ia takut Latifah kembali berniat membunuhnya, Rio yang gak tega pun menyuruh Latifah membuang kalungnya dan mengizinkannya untuk ikut bersamanya. Sementara Celia yang mendapatkan surat dari Rio sangat senang dan hanya bisa berharap semoga Rio baik-baik saja. Kembali pada Rio dan Latifah yang sudah melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka memutuskan untuk berkemah. Mereka makan bersama lalu tidur. Saat tidur Latifah mengingat kembali kehidupannya sebelum masuk isekai. Rupanya ia adalah gadis kecil yang naik bis bersama Haruto sebelum terjadi kecelakaan. Rio, yang melihat Latifah yang ketakutan pun menemani Latifah tidur. Pada pagi harinya Latifah sangat kaget dan tidak sengaja memanggil Rio dengan sebutan kakak. Rio yang merasa kasihan pun mengizinkannya dan menjadikannya sebagai adik tirinya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Pada malam hari Latifah kembali mengigau tentang ayah dan ibunya. Rio pun menggunakan teknik spiritnya agar Latifah bisa tidur dengan nyenyak. Tapi saat keluar tiba-tiba ada seekor serigala. Mungkin itu si Galang salah masuk server.